Recall itu harusnya kita posisikan seperti misalnya kita punya software Windows misalnya. Itu mereka kan selalu melakukan update. Ya. Jadi ditemukan kebocoran atau lubang kesalahan atau flaw dalam sistemnya, mereka lalu bikin patch gitu kan, kemudian kita install untuk membuat Windows itu lebih baik. Jadi memang harusnya ini dianggap sebagai sesuatu yang positif gitu. Karena kalau kita bicara soal transportasi, memang ada risiko keselamatan. Ya. Tidak ada yang bisa menciptakan mobil 100% perfect dalam sekali penciptaan. Karena kan selalu butuh bertahun-tahun riset, kemudian juga pengujian berulang kali. Ada beberapa kendala yang ternyata semula di tes tidak ada, tapi di lapangan bisa terjadi. Ternyata ada faktor-faktor di luar di luar yang diantisipasi ketika diuji itu. Nah, Honda ini tahun ini melakukan recall 1,4 juta gitu. Itu memang kelihatannya besar dan memang ini jadi kabar pertama ya sebelumnya selain Mitsubishi gitu, sebelumnya nggak ada. Tetapi kalau kita lihat dari sejarah itu 1,4 juta itu belum apa-apa dibandingkan Ford. Ford banyak banget ya. Ford itu pernah sekali recall dia itu 7,9 juta. Itu kan itu catatannya National Highway Traffic Safety Administration di Amerika Serikat. Jadi kalau kita bicara recall Honda ini belum apa-apa. Indonesia memang banyak, lumayan 85.000 dibandingkan Malaysia yang cuma 55.000, terbanyak di Amerika 136.000. Tetapi ya itu kalau kita sebagai konsumen menyikapinya yaitu sesuatu yang positif gitu. Artinya ketika ada kesalahan, produsen tidak diam saja. Dia bertanggung jawab dengan menarik mobil-mobilnya itu bebas biaya untuk diubah atau diperbaiki kesalahannya itu, dan kemudian kita bisa memanfaatkannya kembali secara lebih aman. Yang kita lakukan harusnya itu lakukan recall sekarang juga ke dealer-dealer resmi untuk memperbaiki kalau kita memiliki mobil yang dimaksud itu. Oh, harusnya begitu ya? Berarti kalau sekarang ada catatan yang mobilnya itu ternyata kita punya gitu ya, dan rentangan tahun itu sebaiknya kita bawa ke bengkel yang bersangkutan begitu ya? Betul. Oh, harusnya seperti itu. Jadi ada kewajiban kita juga begitu ya untuk sadar terhadap unit yang kita punya. Nah, kalau terjadi pada saat di tengah kondisi pandemi, di mana otomotif pun juga secara industri lagi benar-benar nggak bagus, penjualannya aja lagi kurang begitu bagus. Ini seperti apa nih Mas Arief? Artinya nanti akan lebih menyurutkan posisi demand nggak sih? Karena unit-unit tertentu ditarik dulu, akhirnya memilih yang lain, atau seperti apa sih biasanya kalau dilihat dari habitnya pengguna ini? Catatan kami belum pernah ada perubahan habit ya, belum pernah ada riset yang menyebutkan bahwa habit masyarakat berubah atau preferensi mereka terhadap produk tertentu di otomotif berubah karena faktor recall ini. Ya misalnya kayak yang tertinggi yang paling jarang recall memang yang merek-merek bagus, Mercy dan BMW, makanya mereka jadi kelas atas gitu lah untuk otomotif. Tapi yang lain-lain misalnya Ford itu juga masih banyak yang menyukai di Indonesia misalnya, atau juga Honda juga masih banyak. Toyota di Amerika pernah dihina-hina karena remnya juga pernah di recall, apa istilah itu, remnya pokoknya dihina di sana. Tapi juga di sini masih produk yang masih diminati gitu. Artinya memang flow ada di manapun, di produk manapun. Mercy juga ada meskipun tingkatnya tidak sesering merek-merek lain. Tetapi sejauh ini memang tidak ada tidak ada perubahan preferensi terkait recall. Preferensi itu berubah misalnya terkait dengan teknologi baru, kemudian misalnya harga. Masyarakat juga melihat itu harga dan value for money.